Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Big Data Teknologi. Di sini kita akan membahas mengenai data mining, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan. Mahasiswa dapat mengerti tentang data mining, kemampuan akhir capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan data mining, bahan kajian, definisi data mining, fungsi dan manfaat data mining, perkembangan data mining dari masa ke masa, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan data mining melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Pengantar data mining. Manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar, misalkan astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan lain-lain. Pertumbuhan data astronomi, Sloan Digital Sky Survey, New Mexico tahun 2000 ada 140 terabyte over 10 years. Large Synoptic Survey Telescope, Chile 2016 will occur 140 terabyte every 5 day. Biologi dan Kedokteran European Bioinformatics Institute atau EBI 20 petabyte of data genomic data double in size each year. A single sequence human genome can be around 140 gigabyte in size. Jadi di sini ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte, petabyte, ada exabyte, ada zettabyte dan yottabyte. Di sini ada perkembangan data dari setiap waktu, di mana dalam satu waktu ada 2 million, ada 2 million untuk Google, 72 jam untuk YouTube. Facebook ada 41.000 every second ya. Jadi Twitter ada 278.000 tweets. Ada lagi dari sisi LinkedIn ada 11.000 untuk lamaran pekerjaan. Dari sisi Instagram 3.600 foto every day ya, per second, setiap detik, seperti itu. Datanya Tsunami Data, di mana di sini ada mobile electronic market, 7 byte smartphone subscription in 2015. Ada dari sisi web social network generate amount data, di mana Google proses ada 100 petabyte per day, 3 million server, ada Facebook has 300 petabyte of user data per day, YouTube has 1000 petabyte video storage. Kebanjiran data tapi miskin pengetahuan, we are drowning in data but starving for knowledge, John Naisbitt, Megatrends 1988. Mengubah data menjadi pengetahuan, di mana di sini data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di masa depan, melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan data antara atribut, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, di mana di sini ada data, informasi, pengetahuan, dan di sini berbanding terbalik dengan nilai atau value. Di mana di sini juga ada winning unfair game, dilihat dari the cybernetic revolution assessing, jadi baseball ya, cybernetic society and science of baseball, mana di sini juga ada Brad Pitt untuk terkait dengan Moneyball ya, seperti itu. Dimana kalau kita lihat dari sisi data informasi pengetahuan kebijakan, misalkan di sini ada data kehadiran pegawai, ada NIP, ada tanggal, ada datang, dan ada pulang. Selanjutnya informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai, ada NIP, masuk, alfa, cuti, sakit, dan terlambat. Selanjutnya di sini terlihat dari pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai, di mana di sini ada terlambat, ada pulang cepat, ada izin, ada alfa. Jika kita lihat pada hari Senin, di mana di sini sering terjadi keterlambatan ya, ada 7, dan pada hari Jumat itu pulangnya jauh lebih cepat karena hari Senin itu ada pola kebiasaan itu sebelumnya hari Sabtu dan Minggu libur, jadi terbawa kebiasaan hari Senin yang harusnya bisa on time jadi tidak on time, akhirnya terlambat. Sedangkan hari Jumat di sini kalau kita lihat pulang lebih cepat karena ini mempersiapkan untuk weekend, seperti itu ya. Selanjutnya kebijakan penataan jam karyawan harus untuk setiap hari Senin dan setiap hari Jumat. Jadi kita lihat peraturan jam kerjanya.
agar tidak terlambat dimulai jam 10 untuk hari Jumat di hari jam 2. Sisa jam kerja dikompensasi ke hari. Selanjutnya di sini terkait dengan dari data, jadi bahan mentah yang belum diolah, nanti kalau sudah diolah akan jadi informasi dan dilanjutkan dengan pengetahuan dan arahnya ke arah kebijakan. Di mana di sini ada data absensi pegawai, ada informasi rekap kehadiran pegawai, ada pola kebiasaan datang pulang pegawai, kebijakan penataan jam kerja pegawai. Ada data di sini. Nah, ini ada information, ada knowledge atau pengetahuan, ada insight, ada wisdom. Jadi kita akan mencari solusi untuk permasalahan. Jadi kita akan menyelesaikannya jauh lebih cepat. Apa itu data mining? Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Terminologi dan nama lain data mining, disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi data dari data ke pengetahuan, data fakta yang terekam dan tidak membawa arti, informasi rekap rangkuman penjelasan dan statistik dari data, pengetahuan pola rumus aturan atau model yang muncul dari data. Nama lain data mining itu adalah knowledge discovery in database atau KDD. Ada big data, business intelligence, ada knowledge extraction, ada pattern analysis, ada information harvesting. Nah, kalau kita lihat dari konsep proses data mining, di sini ada himpunan data, dilanjutkan dengan metode data mining, lalu ada pengetahuan ya, seperti itu. Definisi data mining melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi yang penting, sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Witten et al. 2011, kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Santosa 2007, extraction of interesting, non-trivial, implicit, previously unknown, and potentially useful pattern of or knowledge from huge amount of data. Hon et al. 2011, di mana kalau kita lihat dari revolusi industri 4.0, di mana di sini ada industri 1.0 terkait dengan mekanisme steam power heaving loom. Jadi dari 1784 ada 1870 untuk industri 2.0, ada masa production assembly line electrical energy. Selanjutnya adalah industri 3.0. Di sini ada pada tahun 1969, di mana ada automatization, computer, and electrics. Ada untuk hari ini ada industri 4.0, cyber physical system, internet of things, dan network ya, seperti itu. Dimana kalau kita lihat di sini efisiensi makin cepat dan biaya semakin murah, seperti itu. Perusahaan pengolah pengetahuan yang pertama ada Uber, the world largest taxi company on no vehicle ya. Ada Google, what large media advertising company creates no content. Ada Alibaba, the most valuable retailer has no inventory. Ada Airbnb, the world largest accommodation provider on to real estate. Kalau kita lihat di sini ada Gojek. Ada Gojek, perusahaan angkutan umum tanpa memiliki kendaraan ya, seperti itu. Selanjutnya adalah data mining task and role in general. Increasing potential values to support business decision, di mana di sini ada end user ya, decision making, business analyst, data presentation, visualization technique, ada data scientist, di sini ada data mining, information discovery and modeling, ada data explanation terkait dengan statistical summary, metadata and description, ada database administrator, ada data pre-processing, data integration, data warehouse, data source, paper, file, web, dokumen, scientific experience, database system ya, seperti ini. Ini dari sisi umumnya. Sedangkan data mining task and role in production development, menganalisis data untuk dijadikan pola pengetahuan, model, rule atau formula atau tree. Pola pengetahuan, model, rule, formula atau tree dimasukkan dalam sistem atau software. Sistem software menjadi cerdas dan bermanfaat signifikan dalam meningkatkan value dan benefit dari perusahaan atau organisasi, di mana peran dari data scientist dalam perusahaan pengembang teknologi, startup bisnis atau GAFAM, data scientist, software engineer, ada researcher, ada IT infrastruktur, ada engineer dalam hal ini.
Nah, selanjutnya adalah hubungan data mining dan dari bidang lain, di mana di sini ada data mining, ada pattern recognition, ada machine learning, ada statistik, ada computing algorithm, ada database teknologi dalam hal ini. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Wahono RS Data Mining Rutherford from URL romisatriwahono.net ya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.